Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kafi Wilani Fadli dengan NIM 333240014 dari penelitian operasional kedua pada modul 3 dan 4 yang berjudul Perencanaan dan Pengendalian Kerja dan Program Dinamis. Jadi kali ini kita akan menyelesaikan tugas mingguan yang pertama pada shift yang satu. Oke, sebelum itu kita baca soalnya terlebih dahulu. Di sini ada UMKM Tahu Bandung, Sutra di Cilegon akan mengirimkan tahu dari pabrik menuju pedagang keliling sebagai tujuan akhir. Nah, tentukan jalur distribusi yang paling optimal agar biaya transportasi dapat diminimalkan dengan metode menggunakan forward pass. Oke, pada soal nomor satu ini kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan software Excel. Nah, di sini tuh saya sudah buat ada tabel-tabelnya. Kenapa stage-nya ada 3? Karena di sini di soalnya ada seperti ini bentuk diagramnya. Nah, kita bagi ini. Jadi ini ada set, ini ada ini, sama ini. Jadi ada 3 stage. 1, 2, 3. Jadi seperti itu. Jadi kenapa ada 3? Di sini tabel ada 1, 2, 3 karena di sini ada 3 stage. Oke. Nah, stage yang pertama karena ini soalnya adalah uh, forward pass, yaitu berarti tanda itu dari sebelah kiri gitu. Nah, sebelum itu kita isi dulu di sini S-nya, yaitu adalah kota 1. Nah, yang selanjutnya adalah kota 2. Oke, di sini F-nya tuh itu adalah si nilai dari si P ini, dari pabrik ini menuju si kota 1 dan kota 2. Di sini ada 15, di sini ada 20. Nah, di sini nih untuk ininya nih kita tulisnya pabrik. Nah, di sini juga sama. Nah, oke, kita lanjut di stage 2, yaitu adalah 3 dan 4. Kota 3 dan kota 4. Nah, untuk yang sisi yang sebelah sini, ini kan masih kosong. Kita isi dengan kota 1, habis itu di sini kita isi dengan kota 2. Nah, habis itu kita isi nih di sini nih. Isinya tuh dengan cara dari kota 1 menuju kota 3 yaitu 20. Nah, kita jangan nulis langsung 20 begitu aja. Kita tambahkan dengan nilai yang sebelumnya yaitu 15. Kita enter yaitu 35. Nah, yang kota 4 sama seperti itu angkanya, yaitu nilai dari 1 ke 4 yaitu adalah 24 ditambahkan dengan nilai yang lama tapi tetap di kota 1 yaitu 39. Jadi kita ini biar mudah ditandai. Ini menggunakan warna merah. Ini menggunakan warna biru. Nah, oke, kita lanjut. Di sini untuk dari kota 2 ke kota 3 yaitu adalah 22 ditambah dengan nilai yang biru jadi 42. Nah, seperti itu. Sama yang ini juga selanjutnya yaitu dari kota 2 menuju kota 4 yaitu 19 ditambah dengan nilai yang lama yaitu 20 jadi 39. Nah, yang F2S itu adalah nilai min atau nilai terkecil dari hasil yang kita buat yaitu dari sini ke sini 35, yang ini juga sama. Nah, jadi kita tulis di sininya yaitu kota 1 dan kota 2 yang di X2-nya. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke stage yang ketiga. Nah, stage yang 3 ini yaitu adalah udah mau deket sih pabriknya, yaitu di pabriknya. Kita tulis sini pabrik. Oke. Nah, untuk yang di sininya yaitu kota 3 dan kota 4. Langsung aja. Nah, untuk kota 3 ini caranya hampir sama kayak tadi. Sebelum itu nilai yang terkecil dulu dimudahkan dengan diwarnai. Nah, ini sama dengan dari 3 ke atau pabrik yaitu 16 ditambah dengan si 35 yaitu 51 dan kota 4 ke pabrik yaitu 14 ditambah dengan si merah. Nah, yaitu 53. Nah, dari sini ini udah kelihatan ya. Tapi kita tuh buatkan rumusnya dulu menggunakan min jadi yang kota 3. Nah, di sini untuk solusi optimalnya jadinya tuh di sini ada pabrik. X1-nya tuh kota 1. Di sini kota 3, sorry, karena yang terkecil kota 3. Lanjut ke yang terakhir adalah pedagangnya. Nah, di sini nih kita lihat nilai-nilainya nih dari pabrik ke kota 1 yaitu 15. Kita tulis di sini 15. Habis itu di sini dari kota 1 ke 3 yaitu adalah 20. Habis itu dari kota yang terakhir yaitu adalah 16.
Nah, jadi ini tambahin sum dari ini, yaitu adalah biaya distribusi adalah 51. Kenapa sini ada kota 1, 3? Nah, karena ini adalah yang terkecilnya. Di sini kan nih, ada stage 3. Kota yang terkecil adalah solusi optimum adalah kota ketiga. Itu kenapa? Jadi, karena kota ketiga 51, kota keempat itu 53. Jadi, pilihnya yang kota ketiga. Sama yang ini juga. Kenapa kota 1? Ya, karena di sini kota 1 yang terkecil dibandingkan kota kedua. Nah, kita lanjut ke soal yang kedua. Oke, sebuah perusahaan logistik sedang membangun gudang distribusi terpadu dengan tujuan meningkat kecepatan dan efisien pengiriman barang ke pelanggan. Proyek pembangunan gudang ini terdiri dari beberapa aktivitas yang saling bergantung dan harus dikelola dengan baik agar tidak terjadi keterlambatan. Oleh karena itu, manajer proyek ini ingin menentukan jalur kritis proyek menggunakan metode Critical Path Method atau CPM agar proyek dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Berikut adalah daftar aktivitas. Nah, di sini udah ada tabelnya dari soal. Habis itu soalnya itu tentukan jalur kritis proyek menggunakan CPM. Yang kedua tuh hitung total waktu penyelesaian proyek. Nah, di sini nih kita pertama tuh menggunakan software yang kedua yaitu adalah RStudio. Nah, itu tuh maksudnya untuk menyelesaikan soal 2 ini ada dua software. Yang pertama tuh RStudio dan POMQM. Nah, kita ke RStudio dulu. Nah, di RStudio ini tampilannya seperti ini. Nah, habis itu kita kalau misalnya belum memilih ininya, kita pilih new project ataupun ke existing directory. Nah, selanjutnya tuh kalau misalnya kalau udah memilih tempat file yang ingin diletakkan si file yang ini atau enggak bisa menggunakan Ctrl Shift N. Nah, jika sudah seperti ini, saya sudah membuatkan sintaknya. Nah, di sini yang pertama yaitu kita tuh harus install package terlebih dahulu. Habis itu load library. Nah, sudah successfully. Habis itu, nah kita pertama tuh mendefinisikan proyek dengan durasi dan dispensasinya. Di sini data frame aktivitasnya itu ada A sampai I. Di sini aktivitasnya itu A, B, C, D, E, F, G, H, I dan durasinya 84 itu tuh dari yang durasi dalam bentuk hari. Nah, habis itu data dependency yaitu data frame from A, B. B ini dari yang sebelah sini, sorry. Nah, dari sini nih. Pendahulu A, B, C seperti itu. Habis itu untuk di itu tuh dari sini. Misalnya sini pendahulunya tuh A. Jadi A, B, A, C, B, D, C, D seperti itu. Selanjutnya itu membuat grafik dari dispensasi dengan menggunakan codingan itu G, graph from the data frame, dispensasi directed through. Selanjutnya itu menentukan jalur kritis. Ini kita run aja dulu. Run. Habis itu kita membuat grafik. Run. Sorry. Bisa control enter. Habis itu menentukan jalur kritis, path, simple path, G from A to I, mode out. Nah, habis itu menghitung durasi untuk setiap jalurnya. Habis itu menentukan jalur kritis dengan durasi terpanjang. Habis itu menampilkan grafik dengan codingan edge color. Ini bisa diubah warnanya tergantung bebas, dengan ukurannya juga bebas. Lalu kita menampilkan hasil. Nah, di sisi kanan udah terlihat ya, jalur kritis yang yang sudah optimal gitu jalur kritisnya. Di sini menampilkan hasil, yaitu di sini ada muncul jalur kritis proyek CPM, yaitu tuh dari titik A, B, D, E, F, H, I dengan total waktu penyelesaian proyek, total duration. Ini hari harusnya, sorry. Ini hari. Habis itu hasilnya 94 minggu. Jadi untuk titik yang itu tuh total penyelesaian proyek untuk pada nomor 1 ini 94 minggu. Nah, kita coba cek kembali dengan menggunakan software yang selanjutnya yaitu adalah POMQM. Nah, di sini nih udah tampilan POMQM sudah masuk. Pilih di modul 3 ini dengan menggunakan Project Management Part atau CPM ini single time estimate. Nah, habis itu titelnya bisa tulis dengan tuning nomor 1. Nah, di sini nih kita lihat ada 8 karena sampai I. Oke, kita oke. Nah, kita isi dengan nilai-nilai yang sudah ada dari soal. Oke. Nah, ini activity 8, 14 ini dari mana sih? Dari ini 8, 14. Nah, habis itu predecessor itu tuh dari nilai yang pendahulunya yaitu AA yang sebelah sini nih, yang tengah sini AA. Nah, di sini kan ini ada dua, bagaimana penulisannya? Jadi penulisannya seperti ini. Predecessor itu B dan predecessor itu C. Jadi kan di sini pendahulunya B, C. B itu jadi predecessor yang pertama dan C itu predecessor yang kedua. Nah, kita solve untuk mengetahui hasilnya yaitu adalah 87.
8, 14. Oke, sebentar. Oh, sampai I, sorry. Ini kita ulangin lagi. Karena sampai I itu 9, maaf. 9. Nah, hasilnya itu 94 sama seperti di RStudio-nya. 94 minggu dan 94 minggu. Nah, di sini kita bisa melihat chart. Nah, jadi sini ada A, B, D, E, F, G, F, H, I. Sama nggak? A, B, D, E, F, H, I. Nah, sama dari RStudio dan PMQM-nya itu sama. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu, nomor 2, sorry, maaf, yaitu soal nomor 3. Jadi, sebuah perusahaan startup sedang mengembangkan aplikasi e-commerce baru untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkat layanan kepada pelanggan. Proyek ini memiliki tingkat ketidakpastian waktu cukup tinggi karena melibatkan pengembangan teknologi dan kebutuhan pengguna yang dinamis. Oleh sebab itu, manajer si proyek ini menggunakan metode program evaluation and review technique atau PERT untuk memperkirakan waktu penyelesaian proyek. Nah, di sini ada tabelnya. Soalnya itu tuh tentukan jalur kritis proyek menggunakan metode PERT dan hitung perkiraan waktu penyelesaian proyek. Nah, di sini kita new, habis itu triple time estimate, simpan. Nah, yang ini nih baru yang 8. Dari soal itu adalah 8 sampai H. Nah, di sini langsung bisa copy aja karena saya sudah membuat ini buat tab isi-isinya di Excel agar mempermudah dan mempercepat video karena keterbatasan waktu. Oke, kita lanjut. Ini sesudah diisi sesuai dengan ininya sama seperti tadi optimis time itu tuh di sini optimis time itu dengan 6, 8 sampai 6 kembali lagi. Di sini nih optimis time, habis itu most likely time itu tuh mungkin. Jadi itu paling mungkin atau si M. Pesimis time itu adalah pesimis yaitu B. Habis itu predecessor. Nah, kan sama hampir mirip, predecessor itu adalah pendahulu. Apabila ada C dan D ini, itu jadi predecessor satu adalah C dan predecessor yang kedua itu adalah D. Nah, habis itu kita solve. Nah, hasilnya itu 8083. Nah, kita lanjut di RStudio, kita cek juga, yaitu pertama tuh data aktivitas proyek dengan estimasi waktu port. Nah, ini masukin datanya sama kayak tadi, masukin sesuai urutan, optimis berapa, paling mungkin berapa, dan pesimisnya berapa. Dimasukin itu berdasarkan soal ya teman-teman. Habis itu bisa kontrol enter, yaitu yang selanjutnya itu menghitung waktu ekspektasi menggunakan rumus, yaitu aktivitas optimis ditambah 4 dikali aktivitas paling mungkin ditambah aktivitas pesimis dibagi 6. Itu rumusnya, kita kontrol enter. Habis itu yang selanjutnya itu definisi hubungan antar aktivitas atau edge, yaitu hubungannya nih kayak tadi. A hubungannya itu pendahulunya B, jadi B, C, B, D, dan C itu E, dan D-nya juga dihitung juga, D ke E, seperti itu. Selanjutnya itu tuh membuat si grafiknya, yaitu dengan G graph from data frame, edge directed through. Nah, habis itu menentukan semua jalur itu dari awal hingga akhir, ke akhir. Nah, habis itu menghitung durasi untuk setiap jalur. Nah, habis itu menentukan jalur kritis, jalur dengan durasi terpanjang. Nah, selanjutnya itu menampilkan grafik. Nah, ini juga kodenya itu hampir mirip ya, teman-teman. Nah, habis itu sudah muncul di grafik ya, di sisi kanan bawah. Habis itu menampilkan hasilnya. Nah, jalur kritis proyek seperti ini dari A, B, C, E, F, G, H, dan total penyelesaian waktu 80,833 hari. Nah, kita cek juga buat yang di chartnya. Chart A, B, C, E, F, G, H. Nah, sesuai. Dan juga hasil ininya juga sama, 80, 83 di RStudio dan di POMQM. Jadi sama 80, 83. Nah, jadi dari soal yang pertama tuh total penyelesaian proyek itu 94 minggu. Dan untuk soal yang nomor, sorry yang tadi soal nomor 2 dan soal nomor 3 itu adalah 80, 83 hari. Oke, baik dari saya, Kak Firdani Fadli izin undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan apabila terlalu cepat, bisa dimaklumi karena kita terbatasan waktu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.